Bapak masuk di kelas 11 akuntansi sebagai wali kelas, kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita buat bersama-sama. Oke anak, sebelumnya ada yang tahu tidak kesepakatan atau keyakinan kelas itu apa? Yang bisa angkat tangan. Oke, Zenuri. Keputusan yang dibuat bersama, keputusan yang dibuat secara bersama dengan teman kelas. Luar biasa, tepuk tangan untuk Zenuri. Jadi kesepakatan kelas adalah keputusan yang dibuat bersama-sama dan kita yakini serta kita harus bertanggung jawab terhadap keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama. Pada pagi hari ini kita akan membuat kesepakatan bersama-sama, lalu kita harus mengimplementasikan kesepakatan yang sudah kita buat. Kita harus lakukan setiap hari sesuai dengan keyakinan yang sudah kita munculkan. Oke, untuk keyakinan kelas ini contohnya misalkan, Pak, keyakinan kelas itu seperti apa sih Pak? Contoh keyakinan kelas itu kalian tidak boleh memunculkan kata-kata yang sifatnya negatif. Misalkan tidak boleh terlambat. Itu kan tidak kata negatif tuh. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dari kata-kata tidak boleh terlambat, kalimat positifnya seperti apa? Angkat tangan. Oke, bisa. Datang tepat waktu. Jadi kalau kalian beropini keyakinan kelasnya adalah tidak boleh terlambat, kita ubah menjadi positif, yaitu datang tepat waktu. Atau yang kedua misalkan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya ada yang tahu? Angkat tangan. Ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu contoh kalimat positif atau keyakinan kelas yang akan kita munculkan pada hari ini. Bapak sudah siapkan kertas? Kalian akan membuat keyakinan kelas kalian sendiri-sendiri. Setelah kalian buat, nanti tempelkan di depan. Oke? Setelah itu kita akan lihat kira-kira keyakinan yang akan kita sepakati bersama itu apa. Paham anak? Ada yang mau ditanyakan? Bapak akan bagikan kertasnya. Silakan yang sudah mendapatkan kertasnya, buatkan satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas menurut kalian sendiri-sendiri. Silakan. Kalau sudah, silakan tempel di papan depan. Oke, sudah. Sekarang Bapak coba akan lihat untuk kesepakatan yang sudah kalian buat.
Oke anak-anak. Jadi di sini ada 10 kesepakatan kelas dari 18 siswa. Karena dari 18 itu ternyata ada beberapa yang sama, jadi Bapak bilang lagi menjadi 10 kesepakatan kelas yang dimana dari kesepakatan kelas yang sudah kalian buat, kita harus melaksanakan, bertanggung jawab, dan mengimplementasikan kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita sepakati. Siap anak-anak? Siap. Oke, jadi mulai besok keyakinan ini sudah akan menjadi peraturan kelas yang dimana tidak boleh kalian langgar. Bersama-sama kalian murid dan Bapak sebagai guru, sebagai wali kelas harus bersama-sama melakukan apa yang sudah menjadi keyakinan kita dan yang sudah kita buat pada pagi hari ini. Mulai besok kalian juga harus bertanggung jawab terhadap keyakinan yang sudah kita sepakati pada pagi hari ini. Siap anak-anak? Siap. Terima kasih waktunya. Tetap semangat, tetap luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuraini dari kelas 11 akuntansi. Dengan adanya keyakinan kelas tersebut, maka akan membuat kita tahu tentang rambu-rambu kelas yang telah kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Oktavia Ramadhani dari kelas 11 akuntansi. Dengan adanya keyakinan kelas, kita harus dapat mempertanggungjawabkan yang disepakati bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Urania, saya dari kelas 11 AKR. Sangat membantu sekali dengan adanya keyakinan kelas dan menjadi contoh untuk kelas lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banyuputih, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta Tata Administrasi Sekolah SMK Negeri 1 Banyuputih. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi sehat untuk bisa menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya Insan Rizal, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Situbondo. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini. Hadir di acara insya Allah penuh berkah. Pada pagi hari ini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4, yaitu tugas akhir untuk aksi nyata saya di modul 1.4 Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif, yang dimana sebenarnya budaya positif ini sudah sering kita lakukan. Pada pagi hari ini saya mungkin akan memberikan sedikit penguatan bagaimana penerapan budaya positif, penambahan ilmu tentang bagaimana budaya positif dan karakteristik dan implementasi yang tepat untuk penerapan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti jika ada memang Bapak Ibu yang kesulitan, bisa langsung bertanya di Bapak Ibu. Jadi kita di sini pada pagi hari ini sama-sama belajar, saya pun juga belajar untuk bisa bagaimana mengimplementasikan budaya positif yang tepat di sekolah kita, khususnya di SMK Negeri 1 Banyuputih. Sebelum kita masuk ke materi budaya positif, lebih baik kita tahu terlebih dahulu tujuan pendidikan sebenarnya apa Bapak Ibu. Oke, adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak.
Jadi sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, apa yang saya lakukan mungkin sedikit keluar dari tujuan pendidikan atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Ternyata di aplikasi yang saya terapkan Bapak Ibu, saya mungkin itu lebih banyak menuntut anak-anak untuk menjadi seperti apa yang kita mau. Sebenarnya pada hakikatnya tujuan pendidikan itu bukan menuntut, tapi menuntun kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Ini Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, nah kita masuk ke materi kita, yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi saya yakin sebenarnya budaya positif ini kita lakukan di keseharian kita. Sebenarnya kita sudah lakukan pada pagi hari ini. Mungkin tinggal penguatan saja bagaimana penerapan budaya positif yang efektif, Bapak Ibu. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Saya yakin dari ketujuh ini sebenarnya kita sudah mengaplikasikan semuanya Bapak Ibu. Ya, jadi penguatan aja untuk pagi hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu mungkin kalau kita ingat zaman dulu ketika kita belajar, paradigma belajar itu Bapak Ibu mungkin masih ingat ada teacher center sama student center ya. Jadi kalau teacher center, pembelajaran di kelas itu terpusat pada guru. Apa yang ada di kelas itu semuanya harus sesuai dengan apa yang guru inginkan. Itu zaman dulu. Sedangkan pada zaman sekarang, pembelajaran itu baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma belajar pada zaman ini sudah bergeser, yang awalnya teacher center sekarang sudah berpusat pada siswa atau student center. Pada akhirnya nanti diharapkan siswa kita memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak mulia, berkebinaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, karena budaya positif tidak akan terjadi ketika lingkungan sekolah itu tidak positif. Dengan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, siswa akan mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini ada ilusi kontrol dari Dr. William Glasser bahwa mayoritas guru, kebanyakan guru berpikir bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Itu adalah sebuah ilusi Bapak Ibu. Lalu ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif itu dampaknya efektif dan bermanfaat. Itu ilusi yang kedua. Ilusi yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu ilusi ketiga Bapak Ibu. Dan ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah sebuah ilusi yang dimana ilusi ini secara tidak langsung kita sudah pernah terapkan. Benar Bapak Ibu? Ya. Lanjut ke materi selanjutnya, disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa makna disiplin itu sendiri? Ada yang berani angkat tangan Bapak Ibu nih? Disiplin? Disiplin merupakan implementasi daripada ketepatan waktu dan sebagainya. Oke, disiplin adalah implementasi dari ketepatan waktu, menjaga nilai-nilai yang kita yakini. Benar? Yang lain mungkin ada yang mau mencoba? Boleh? Oke, kita lanjut.
Disiplin adalah kemampuan memerintah diri. Itu disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itu disiplin. Lalu nilai-nilai kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila yang sudah saya sebutkan 6 tadi, Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sehingga sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin yang muncul dari motivasi intrinsik. Kenapa? Karena ketika motivasi itu keluar dari nilai dari diri dia sendiri, maka dampaknya itu akan kontinu, akan semakin berkembang, akan diyakini dan akan diterapkan. Tetapi ketika motivasi itu dari pihak eksternal, mungkin hanya sekarang dan besok dia lakukan, setelah itu hilang. Ketika motivasi itu berasal dari luar. Nilai kebajikan, contoh nilai kebajikan di institusi. Di situ ada profil pelajar Pancasila, lalu ada dari PIP yaitu toleransi, rasa hormat. Ini nilai-nilai kebajikan, mandiri, menghargai dan sebagainya. Lalu untuk keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Ini contoh disiplin positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah agar terjadi budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Pada hakikatnya seseorang melakukan sesuatu itu didasari pada kebutuhannya masing-masing. Apa yang kita lakukan, apa yang anak-anak kita lakukan, pada dasarnya dia melakukan itu semua itu karena kebutuhan dia masing-masing. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi pada hakikatnya ketika kita melakukan sesuatu, itu kita sedang menyempurnakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia. Contoh bertahan hidup. Kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini yang akan kita perjuangkan. Lalu selanjutnya kasih sayang. Seperti apa bentuknya kebutuhan kasih sayang? Yaitu seperti rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga penguasaan. Contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal-hal yang baru, serta kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Di dalam kelas anak-anak kita pasti pernah melakukan salah satu dari 5 kebutuhan hidup ini. Jadi ketika anak kita melakukan sesuatu, kita cari kira-kira anak itu melakukan itu karena kebutuhan apa ya? Itu kita pahami dari 5 kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu. Ini ada kasus. Nanti kita coba pecahkan kasus ini, Bapak Ibu. Ibu Irma, guru kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Raka. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Raka yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Irma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Raka melakukan itu? Jadi ini mungkin di kelas mungkin sudah pernah terjadi, ada temannya mengambil makanan teman yang lain. Kira-kira kalau Bapak Ibu berhadapan dengan situasi seperti itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Terus apa alasan Raka melakukan itu kira-kira kalau menurut Bapak Ibu? Monggo ada yang mencoba menjawab? Monggo Pak Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rijal. Saya akan mencoba menjawab. Mungkin menurut saya Ibu Irma akan mendatangkan si Raka dan berbicara 4 mata. Karena ya kalau anak itu kan semuanya putih bersih, jadi pasti ada alasan si Raka itu melakukan hal tersebut. Jadi mungkin kalau menurut saya Ibu Irma berbicara dari hati ke hati dengan Raka dan kemudian menasihati agar tidak melakukan hal tersebut lagi dengan metode mengajak Raka selalu bersama beliau. Maksudnya seperti ini, artinya si Ibu Irma ini mungkin yang pertama ajak ngobrol dulu, setelah itu didatangi ke rumahnya, berbicara dengan orang tuanya, kemudian dipantau setiap harinya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh si Raka lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya Raka ini kan seorang anak kelas 6 SD, yang artinya umurnya sekitar 10 sampai dengan 12 tahun mungkin ya. Ya itu anak segitu masih apa itu yang dilihat dari yang dia lihat, dia rasakan setiap hari. Kalau menurut saya Raka mungkin melakukan hal-hal yang tidak patut itu karena kurang kasih sayang mungkin, ataupun ada yang keliru dalam pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah, yang mana ya namanya mungkin orang tuanya juga sibuk mungkin ya, jadi tidak ada pantauan secara langsung dan tidak ada pembicaraan dari hati-hati dengan ibunya Raka ataupun bapaknya Raka dengan Rakanya sendiri, yang akhirnya Raka ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji dari sesuatu yang dia lihat atau dia tahu dari teman-temannya, pergaulannya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Pak Idri. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau mencoba menjawab? Oke, Pak Haji Suki. Memberi apa istilahnya himbauan kepada Bu Irma supaya membawa bekal lebih untuk si Raka. Bu Irma juga Pak. Iya, terima kasih. Barangkali Rakanya memang tidak mampu. Di sudut pandang yang lain, terima kasih kepada Pak Suki. Oke, tadi sudah jawaban luar biasa dari Pak Idri dan Pak Suki. Sekarang kita akan coba cek untuk jawabannya Bapak Ibu. Ada, sudah kita siapkan. Oke, jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Irma sebaiknya mencari tahu, benar, mencari tahu alasan Raka melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Raka. Dari kasus tadi kita tarik menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, dia itu mencoba untuk bertahan hidup. Raka ini lapar dan orang tuanya tidak membawakan dia bekal makan siang. Jadi salah satu cara untuk Raka bertahan hidup adalah tadi meminta bekal temannya. Yang pertama. Yang kedua, teman Raka jadi perhatian sama Raka. Nah, jadi kebutuhan Raka yang kedua adalah dia ingin menerima kasih sayang dan rasa diterima. Ketika dia mengambil bekal temannya, otomatis temannya fokus sama dia. Nah, jadi dia itu membutuhkan rasa diterima tadi oleh teman-temannya, rasa diperhatikan. Lalu yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Karena dia berhasil mengambil bekal temannya, jadi dia merasa memiliki penguasaan. Dia mencoba menerapkan kebutuhan dasar manusianya, yaitu penguasaan. Lalu yang keempat, kebebasan. Raka merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ini kemungkinan yang lain. Dapat bekal, tetapi mungkin bosan
kok tempe terus ya, kok tahu terus ya. Jadi dia ingin bebas, caranya dengan mengambil bekal temannya. Lalu yang kelima, kesenangan. Raka hanya iseng saja mengambil bekal temannya dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kesenangan, pusing. Ini teman-teman siswa kita sering banyak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dia, apa yang siswa kita lakukan pada dasarnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Kalau tadi kebutuhan dasar manusia, sekarang kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya lagi Bapak Ibu, motivasi perilaku yang dilakukan oleh seseorang itu ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang pertama itu motivasi hukuman, melakukan sesuatu karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Dan dua-duanya ini adalah motivasi eksternal dari luar. Contoh misalkan siswa kita datang pagi, datang awal karena takut dihukum misalnya, itu motivasinya karena hukuman. Atau siswa kita datang pagi karena pengen dapat apresiasi, itu motivasi eksternal juga, walaupun dapat penghargaan. Kenapa? Karena motivasi dia melakukan itu karena pengen sesuatu dari luar. Berbeda dengan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ketika siswa atau kita melakukan motivasi yang ketiga, kita pasti bertanya-tanya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini ya. Contoh misalkan, kalau saya datang pagi, berarti saya sudah mengimplementasikan nilai-nilai dan kepercayaan saya bahwa saya harus datang pagi tanpa melihat hukuman atau imbalan. Nah, tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah yang ketiga ini Bapak Ibu. Jadi dia melakukan sesuatu karena motivasi intrinsiknya, karena motivasi internal. Kalau kita sudah melakukan sesuatu karena motivasi intrinsik atau motivasi internal, maka tujuan dari budaya positif itu akan muncul. Nah, ini ada kasus selanjutnya Bapak Ibu. Nanti bisa sama-sama kita mencoba memecahkan kembali. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Tidak paham matematika, dia sedang gambar. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaannya, Iva jadi guru. Tidak paham, ngerjakan yang lain, ditanya oleh guru matematikanya, jadi guru Iva. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva. Ya, Iva sudah gagap ditertawakan temannya, gurunya membiarkan dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Tidak bisa jawab, ditertawakan, dibiarkan, disuruh maju, ditunjuk hidungnya, sempurna sudah. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sempurna sudah ini penderitaan Iva Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Bisa dijelaskan Bapak Ibu? Monggo, ada yang mau mencoba menjawab? Yes, dulu. Baik, menurut saya dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno dengan meminta Iva maju ke depan dengan menunjuk hidungnya, saya tidak setuju. Karena yang pertama, Iva sendiri kan memang memiliki kelemahan dalam bidang matematika tersebut. Nah, mengapa? Ya tentu ketika
siswa tidak mengetahui sebuah materi tersebut, bukannya malah dihukumkan, sebaiknya diberi remedial, misal semacam itu, atau memang ada pembelajaran khusus untuk IPA. Nah, selain itu ya sikap beliau tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. IPA tidak justru menjadi pandai dari situ ketika diberi hukuman, tetapi justru dia akan semakin menarik diri. Sudah satu dia tidak mampu di bidang itu, kemudian yang kedua dapat hukuman. Jadi dua hal, pertama dia sudah tidak bisa mengikuti pelajaran matematika, kedua mungkin akan menghindari, akan mundur dari gurunya, akan tidak menyukai gurunya. Nah, hal itu kan akan menjadi PR bagi Pak Seno sendiri. Sudah anaknya tidak bisa, yang kedua nggak cocok sama beliaunya. Nah, kemudian apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Sebenarnya lebih ke hukuman, bukan konsekuensi ya. Karena tidak sesuai konsekuensi yang diberikan. Itu kan yang tadi kan sedang menggambar, kemudian tiba-tiba bukunya jatuh. Nah, sedangkan kalau konsekuensi kan arahnya tidak ke sana. Konsekuensi kan harusnya dia diberi sebuah treatment yang sesuai dengan ketidakkemampuannya tadi. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu Dias, terima kasih, luar biasa sekali jawabannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain punya pendapat yang berbeda. Ibu, beda? Ya, monggo, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya ya mulai dari nomor 1 ya kurang setuju ya, karena seorang guru kan tugasnya tidak langsung menghakimi atau menghukum begitu. Ya, dicari tahu mengapa Eva belum mengerti matematika, apakah Eva ketika pelajarannya Pak Seno itu masuk atau tidak, atau ketika pelajarannya Pak Seno masuk, Eva itu Pak Seno juga harus memahami apakah kurang jelas dalam menjelaskan pelajaran matematika itu karena anak satu dan yang lain kan berbeda gitu. Kemudian kalau tetap kurang jelas, mungkin ada ya namanya pembelajaran diferensial itu kan harus diterapkan oleh Pak Seno kan, seperti itu. Memang dianggap anak satu kelas kan berbeda-beda, mungkin metode diferensial itu harus diterapkan oleh Pak Seno sehingga IVA itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menangkap pelajaran matematika atau begitu, karena tiap anak kan memang berbeda bahannya. Itu yang pertama. Yang nomor 2, menurut saya ya itu adalah kalau hukuman itu salah, kalau Pak Seno menghukum itu salah. Itu hukuman atau konsekuensi ya itu sebenarnya enggak perlu saya jawab. Kalau itu ya tindakannya salah, bukan hukuman atau konsekuensi. Menurut saya tindakan Pak Seno itu kurang tepat. Jadi bukan hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu misalnya IVA sudah jelas, kemudian tidak mengerjakan PR matematika, atau IVA tidak berusaha sama sekali, itu baru boleh menerima hukuman atau konsekuensi. Tapi kalau tindakan berdasarkan narasi ini itu bukan hukuman atau konsekuensi, tapi tindakan Pak Seno yang kurang tepat. Begitu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang, luar biasa juga jawabannya. Jadi Bapak Ibu pasti memiliki jawaban masing-masing ya terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IVA. Lalu mungkin juga persepsinya berbeda. Mungkin satu ini hukuman, ini motivasi, ini konsekuensi, atau mungkin malah bukan dua-duanya. Nah, kita akan coba jabarkan Bapak Ibu. Ini tidak ada jawabannya, yang kali tidak ada jawabannya. Kita akan belajar sekarang. Hukuman itu seperti apa? Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Anak-anak melakukan sesuatu, kita berikan treatment sesuatu yang tidak kita rencanakan, itu merupakan sebuah hukuman. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi murid tidak tahu. Lalu bersifat satu arah, kita ke dia, itu hukuman. Dan berupa hukuman fisik atau psikis. Berarti kalau yang tadi itu fisik atau psikis?
Masuk ya, fisik dan psikis masuk ya. Oke. Berarti kira-kira masuk hukuman? Masuk ke kriteria hukuman? Masuk. Oke, kita lanjut ke konsekuensi sekarang. Konsekuensi ini rencana, sesuatu yang sudah direncanakan dan disepakati sesuai dengan peraturan, tidak terjadi tiba-tiba. Lalu murid tetap tidak dibuat nyaman, walaupun itu sudah konsekuensi. Dan sikap guru selalu memonitor murid karena harus ada konsekuensi dari apa yang dilakukan. Oke, kalau tadi kira-kira sudah terencana belum apa yang dilakukan Pak Seno? Tidak kan ya? Itu kan sebuah terjadi karena tiba-tiba, maju dan sebagainya. Hukuman. Lalu yang ketiga ini akan kita munculkan Bapak Ibu, itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita akan terjun ke sana Bapak Ibu, ke restitusi. Selanjutnya ada lagi, mari kita berlatih. Kita akan sama-sama menjawab kira-kira dari kasus ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, monggo Bu Dias. Kalau yang tadi itu bagaimana akhirnya solusinya? Kan kita hanya membedakan itu salah, oke itu salah. Tapi solusinya bagaimana? Kita ini ya. Oke, benar. Kita kembali lagi ke sini. Nah, terus dari yang Pak Seno lakukan kira-kira benar atau salah? Salahnya karena hukuman itu tadi. Karena kan tadi yang di awal saya sudah sebutkan bahwa ketika motivasi itu karena dari pihak eksternal, perubahan itu akan sulit sekali terjadi Bapak Ibu. Motivasi eksternal itu akan sulit sekali, apalagi benar kata Bu Dias tadi, ketika Pak Seno menyuruh Iva maju, temannya tertawa, temannya dibiarkan sambil dia tunjuk hidung, itu akan merusak psikis anak. Malah yang awalnya mungkin dia tidak paham, ditambah seperti itu, treatment seperti itu, psikis dia mungkin bisa jadi tambah down. Efeknya bisa jangka panjang. Kalau kita berbicara buruk, mungkin malah tidak akan masuk kelasnya Pak Seno, atau mungkin malah akan dijauhi oleh teman-temannya karena terjadi hukuman psikis seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebaiknya apa sih yang dilakukan Pak Seno? Harusnya treatment restitusi tadi yang kita lakukan. Contoh misalkan, kenapa Seno tidak paham? Terus kenapa sih Iva kok tidak paham? Apa masalahnya Iva? Seharusnya apa sih yang harus dilakukan Iva ketika Iva kesulitan di dalam pelajaran matematika? Harusnya seperti itu yang kita gali. Kenapa? Ya, diferensiasi benar. Jadi kita menghilangkan motivasi eksternal agar motivasi internal masuk dan anak berubah karena motivasi intrinsiknya itu tadi. Ibu Dias, luar biasa sekali pertanyaannya biasa. Nah, kita sekarang coba berlatih hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman kata Bapak Ibu. Oke. Catat ya, hukuman yang pertama. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Pertanyaan kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Udah Pak, dijawab aja dulu, dijawab aja. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, konsekuensi. Oke. Berarti jawabannya konsekuensi atau hukuman? Yang kedua? Konsekuensi. Oke, konsekuensi ya. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman.
Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Oh, ada konsekuensi. Ada hukuman. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Hukuman. Terima kasih jawabannya, silakan disimpan. Kita cek jawabannya Bapak Ibu. Nah, ternyata lari mengelilingi lapangan itu sebuah hukuman karena sifatnya fisik. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu merupakan konsekuensi dari apa yang dilakukan, walaupun sebelumnya mungkin tidak ada kesepakatan. Oke. Lalu meminta push up itu adalah sebuah hukuman. Ya. Mengganti kertas tugas yang dicoret-coret sebuah konsekuensi. Berjemur, bertelanjang kaki sampai berdiri di depan kelas itu adalah sebuah hukuman. Oke, kemudian lagi. Berjemur, mulai berjemur karena ngobrol dengan teman. Misal ditanya, misal gurunya bertanya, Oke. kamu ada dampak apa konsekuensi yang kamu minta, kesepakatan yang harus kita buat setelah kamu ngobrol ini. Misal tiba-tiba anak-anak kan tiba-tiba minta, terus ada bu, bisa tiba-tiba seperti itu kan jadi sebuah ada perjanjian. Itu apakah bisa disebut konsekuensi? Oke. Bagaimana Pak? Kalau tiba-tiba di depan kelas, di dalam kelas, anak ngobrol. Oke, sekarang apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Usapa. Nah, usapa. Kira-kira itu apa bisa termasuk ke hukuman atau konsekuensi? Dua-duanya Pak. Kok bisa dua-duanya Pak? Otomatis karena kesepakatan. Oke. Yang lain mungkin tetap hukuman. Karena tadi kan yang saya tangkap dari Pak Rizal tadi lari itu masuk hukuman karena fisik. Oke, karena fisik. Walaupun tadi walaupun itu kesepakatan, tetapi kesepakatan itu di luar dari konteksnya. Misalkan dia akan berbicara dalam kelas dalam waktu pelajaran, tetapi konsekuensinya itu di luar konteks, karena tidak ada korelasinya antara push up dan benar Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini contoh konsekuensi dan restitusi. Kalau kita bisa masuk ke dua-duanya. Bisa masuk ke dua-duanya Pak. Pertama tadi konsekuensi itu kan rencana. Oke. Artinya sudah direncanakan sebelumnya. Kita kan biasanya kan kalau belajar itu kan biasanya berkesepakatan dulu. Atau kontrak belajar lah. Ya. Nah nanti barangkali yang disampaikan tadi, karena di situ ada fisiknya juga, berarti sama-sama masuk. Berarti ada perencanaan, tapi konsekuensi terus kemudian ada fisik lagi. Bisa Bapak Ibu. Jadi ketika kita buat kontrak belajar, diusahakan kontrak belajar itu kalau kita ingin memberikan konsekuensi dari apa yang dilakukan tetap dalam koridor. Kalau di kelas belajar ya sudah, treatment yang kita berikan berarti berhubungan atau berkorelasi dengan apa yang kita lakukan di dalam kelas. Jangan sampai treatment yang kita lakukan atau konsekuensi dari apa yang dilakukan itu nanti keluar dari itu. Contoh misalkan, kalau jam olahraga, ini pertanyaan dari saya Bapak Ibu, mungkin bisa dijawab. Pada jam olahraga, misalkan Solihin terlambat. Hukumannya, ini hukuman langsung saja ya. Hukumannya adalah melempar bola kering sebanyak 15 kali. Kira-kira Bapak Ibu, kalau hukumannya seperti itu diperbolehkan atau tidak? Pelajaran olahraga karena terlambat harus lempar bola kering sebanyak 15 kali. Kira-kira kalau hukumannya seperti itu diperbolehkan atau tidak? Boleh, sesuai. Karena apa boleh? Sesuai. Pak Erwin? Kenapa? Sesuai dengan? Oke. Yang lain? Atau ada yang tidak sesuai? Pak Idri? Mungkin menurut saya itu bukan hukuman, karena sesuatu yang melanggar ini kan harus diberikan sesuatu yang membuat jelas. Kalau dengan melemparkan seperti itu adalah bagian dari pelajaran olahraga itu sendiri. Nah, jadi
mungkin ya kalau dari ceritanya tadi itu kebaikan dari dunia. Makanya saya bisa mengatakan itu adalah konsekuensi. Saya kembali lagi ke yang tadi masalah konsekuensi atau hukuman di narasi tadi. Kalau saya melihat dari perspektif narasinya, karena ada dualisme pemikiran. Bisa jadi itu konsekuensi, jadi itu hukuman. Tapi kalau yang di berjemur di lapangan basket karena membuat hukuman itu hukuman karena sesuatu itu dilakukan langsung incidental, jadi secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu suatu tindakan yang dilakukan karena itu wajar, harus seperti ini, harus akibatnya seperti itu. Itu konsekuensi. Luar biasa, sama-sama benar jawabannya. Jadi tadi yang saya ceritakan yang bahas kita itu adalah konsekuensi dari kesepakatan yang sudah dibuat dengan treatmentnya tetap dalam koridor. Jadi walaupun dia terlambat, tetap dalam koridor untuk treatment memperbaiki kesalahannya itu tadi. Bisa jadi si Solin ini dengan melempar bola basket kering itu bisa menjadi nilai positif bagi dia jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang tidak melempar bola ke dalam ring sebanyak 15 kali. Jadi konsekuensi itu diberikan tetap dalam koridor Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ya, dan selanjutnya yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Nah ini. Jadi kita semua sekarang bisa mulai berkaca. Kira-kira Bapak Ibu itu ada di posisi kontrol yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dan yang mana posisi kontrol yang diinginkan oleh konsep budaya positif itu yang mana? Kita coba sekarang Bapak Ibu. Oke. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sudah kegiatan kita ya Bapak Ibu. Kita coba sekarang. Apakah Bapak Ibu pernah bilang ke anak-anak hormat pada bendera selama 1 jam? Tidak, 30 menit atau 15 menit. Nah itu ada sebuah penghukum. Berarti Bapak Ibu ketika bicara seperti itu kepada anak, berarti Bapak Ibu sebagai penghukum. Lalu tidak, kenapa? Berdiri. Nah, sama Bapak, sama. Lalu yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini salah satu teman kita di kelas barat sering mengucapkan ini. Wali kelas barat ibu itu membuat merasa bersalah. Sudah berapa kali ibu bilang kalau itu mengecewakan ibu, nah itu berarti membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, teman. Jangan ulangi lagi ya. Ini sebagai teman berarti posisi kontrolnya. Tapi ada tapinya. Tapi apa Pak? Tapi kalau penerapan di sekolah. Oh belum masih Pak, belum. Tenang Bapak. Tenang Pak Ewe. Belum. Lalu yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Siapa yang sering berbicara seperti ini itu berarti posisi kontrol dia adalah sebagai pemantau. Karena setiap guru itu pasti memiliki posisi kontrolnya masing-masing. Dan yang terakhir, nah ini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Yang kemarin Pak Sofyan, yang coba saya praktekkan ke 2 anak. Nah ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kira-kira Bapak Ibu sering melakukan yang mana? 5-5-nya saya sudah pernah mencoba. Luar biasa Bu Dias. 5-5-nya sudah mencoba. Dan bagaimana hasilnya Bu Dias? Tetap saja. Kembali ke 1. Oke Bu Dias. Apa ya, masing-masing anak, masing-masing kejadian itu beda-beda. Saya pernah nyoba semua, beda-beda anak juga. Itu yang teman tadi jatuhnya anaknya nggak menghargai guru yang tadi yang teman. Kemudian kalau yang pemantau kayak lagi-lagi oh
luar biasa. Ini curhat Ibu WK ini. Pas materinya. Ya Bu Reni, coba Bu Reni, yang mana Bu Reni? Langsung. Berarti tidak masuk dalam sini Bu Reni. Langsung. Jadi ini 5 posisi kontrak yang saya yakin Bapak Ibu pasti salah satunya pernah melakukan. Semuanya pernah melakukan. Oke, kita lanjut. Ini posisi kontrak mungkin tidak terbaca. Ini Bu Dias dan yang lain yang tadi sudah saya jelaskan bahwa motivasi eksternal itu dampaknya tidak akan signifikan dan malah mungkin akan menghilang. Berbeda ketika motivasi itu berasal dari diri mereka sendiri atau motivasi intrinsik yang biasanya ketika motivasi intrinsik itu muncul, perubahan itu akan selalu dilakukan oleh anak. Ya, ini banyak contohnya di sini. Misalkan kalau guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, push up, lari, squat jump dan sebagainya, guru pasti berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Nah, ini mendalami banget ya. Hasilnya memberontak, anak-anak akan memberontak, malah mungkin tidak akan mendengarkan. Ya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Karena apa yang dia dapatkan di luar dari motivasi eksternal, ya, dari motivasi eksternal yang dia dapat. Jadi tidak termotivasi, tidak akan mau perubahan anak-anak. Malah mau berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kisah nyata Bapak Ibu, kisah nyata ya. Saya paling besok Pak Sofian marah-marah lagi ya. Ini kisah nyata. Dampak pada murid mengulangi kesalahan tidak akan berubah. Tetapi ketika di budaya positif, di sekolah yang memiliki budaya positif, yang diharapkan guru itu memiliki posisi kontrol adalah sebagai manajer. Memang sulit, tapi harus dicoba. Sebagai manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat anak tambah pusing. Itu bisa jadi. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahmu ini? Apa yang akan kamu lakukan? Terus hasilnya anak akan menguatkan dirinya sendiri. Kaitannya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki atau keadaan? Mungkin yang tadi Bu Dia sekarang ucapkan itu tadi salah satu dari bahasa ini. Sehingga anak-anakku, saya harus gimana ya Bu? Mereka mencoba berpikir untuk mengatasi masalah dia sendiri. Itu yang diinginkan Bu Dia. Luar biasa. Yang paling sering itu bingung. Anak-anak itu udah tahu. Nah, paling tidak dia sudah ada upaya untuk berpikir walaupun pada akhirnya tidak tahu. Kita kasih opsi jawaban Bu Dia. Ya. Lalu dampak bagi murid, anak-anak mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Ini memang harus dilakukan treatment satu-satu. Kemarin sudah saya coba panggil 2 anak, kita panggil satu-satu. Ya ternyata memang kompleks sekali masalahnya dan membingungkan. Ya. Ini Bapak Ibu, jadi itu budaya positif kita diarahkan untuk menjadi seorang manajer. Untuk budaya positif, sekolah positif. Terus kalau seperti itu Pak, apakah tidak ada konsekuensi tetap berjalan? Walaupun kita sebagai manajer, miskonsepsi yang sering terjadi adalah ketika kita berposisi sebagai manajer tidak boleh ada hukuman, tidak boleh ada konsekuensi, itu salah. Tetap harus ada konsekuensi, anak harus bertanggung jawab dari apa yang sudah dilakukan. Tetap harus ada konsekuensi Bapak Ibu. Tetapi konsekuensinya tetap harus dalam koridor. Seperti itu. Nah, ini kita coba kerjakan tugas tadi. Kuis. Kira-kira kalau siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Ini berarti posisi kontrol sebagai posisi kontrol tadi yang 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat rasa bersalah. Ayo lakukan demi ibu anak. Teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer.
paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Yang kedua, penghukum, pemberantasan bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau. Oke. Disimpan jawabannya. Kita cek. Nah. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya posisi kontrolnya sekarang di mana? Apa yang sering kita lakukan? Penghukum. Kurang satu nih, pengancam. Pengancam nggak muncul. Ya kemarin ketika Lokakarya saya bilang ke pendamping saya, ini kurang satu Pak yang saya lakukan, itu pengancam. Awas sekali. Lalu yang terakhir, yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Ini yang kita inginkan. Perubahan anak-anak, perubahan tingkah laku dan sikap dan sebagainya. Kita arahkan bagaimana itu berasal dari motivasi intrinsik. Sama seperti kita Bapak Ibu, kalau kita berubah mendapatkan motivasi dari dalam diri kita, perubahan positif itu pasti akan terjadi. Pasti sudah Bapak Ibu. Tetapi ketika motivasi, tadi saya bilang ada 3, penghukum, motivasi karena hukuman, penghargaan itu yang sifatnya eksternal, itu maka sulit untuk berubah. Tapi kalau sudah dari internal dan intrinsik akan cepat sekali Bapak Ibu efeknya. Nah ini budaya positif di sekolah, khususnya SMK Negeri 1 Banyu Putih, budaya positif akan terjadi, akan bisa kita ciptakan kalau lingkungannya positif. Lingkungannya positif akan berawal dari keyakinan kelas yang kita buat. Keyakinan kelas itu kita lakukan ketika ada peraturan kelas yang sudah kita bisa terapkan di kelas masing-masing. Dari peraturan kelas itu tadi, semua kelas serempak untuk membuat peraturan kelas yang positif, maka ujungnya nanti adalah penerapan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Banyu Putih Bapak Ibu. Itu yang diharapkan. Nah ini contoh, kalau peraturan itu, nah ini contoh bahasa peraturan selalu memberikan buku tempatnya yang begini sudah kita buat. Keyakinan kelas itu misalkan seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, kesehatan, sabar dan sebagainya Bapak Ibu. Ini contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu terapkan nanti ketika di kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak dan universal, dibuat dalam kata-kata positif. Jadi kalau kita membentuk keyakinan kelas tidak boleh ada kata tidak. Contoh misalkan tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat itu ada kata negatif. Kalau muncul kata tidak harus diganti, dihilangkan, pindah menjadi kalimat positif. Contohnya Bapak Ibu, Harus datang. nah datang tepat waktu, atau tidak boleh buang sampah sembarangan, itu pindah menjadi buanglah sampah tempatnya. Ketika itu kita bisa terapkan di kelas Bapak Ibu, kelas sudah membuat peraturan yang sifatnya positif, akan menjadi keyakinan yang positif, maka akan terjadi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Banyu Putih. Itu sangat luar biasa. Nah ini kemarin saya mencoba membuat, kemarin kita sepakat dengan kelas 11 akuntansi, kita membuat keyakinan kelas serempak di kelas 11 akuntansi, dan kita yakini bersama-sama mulai hari ini kita sepakat, saya dan anak kelas 11 akuntansi sepakat untuk mengimplementasikan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu juga bisa membuat nanti di kelas masing-masing, dengan harapan keyakinan kelas ini bisa memberikan tanggung jawab kepada anak-anak agar bisa menerapkan peraturan, kesepakatan dan keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan itu pasti memiliki dampak, dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Kita ajarkan itu kepada anak-anak. Iya. Barangkali kalau bisa misalkannya kita ambil contoh sampel yang kelasnya agak rawan. Bisa Benar sekali Bapak. kalau akuntansi saya yakin contoh bisa Pak. HP. Nah, kita bisa coba Bapak Ibu. Tetapi ada satu kelas Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu. Kelas ini yang mungkin awalnya agak sedikit bergejolak,
Tetapi ketika wali kelasnya ingin memberikan treatment push luar biasa kepada siswa, akhirnya kelasnya ini menjadi luar biasa, Bapak Ibu. Siapa itu? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Tapi ditinggal kayaknya, Pak. Oh, ditinggal? Ditinggal ya. Oh, bukan itu. Oh, bukan. 12 TKP, Bapak Ibu. 12 TKP. Wali kelasnya ekstra. Ya itu, Pak. Iya, itu yang mana? Tapi ada saja ujiannya. Biasanya saya Iya. saya disuguhi apa itu? Oke. Dan di sana itu saya tanya, saya mana itu bilang, oh tak boleh Pak Guru ada itu tersendiri. Begitu. Luar biasa, Pak. Mumpung ada wali kelasnya nanti bisa treatment dari wali kelasnya. Pak David, Berarti kamu gimana itu? Ya. Iya. Saya klarifikasi waktu itu ya Pak Sugi. Benar waktu itu Pak Sugi saya membawa jurnal kelas. Waktu itu Pak Sugi mengisi absen kelas. Memang sama sekretaris keberatan Pak Sugi absen di situ gitu. Kan maksudnya sekretaris itu gini, guru kan ada absensi sendiri gitu untuk mengabsen siswa gitu. Oke, paham. Pakai jurnal Ya, jurnal guru sendiri itu absen. Oke. Jadi sekretaris keberatan, mohon maaf ya Pak Pak Sugi masih di situ. Tapi kemarin sudah saya tegur Pak Sugi, terima kasih masukannya. Jadi ya kesana kemarin sekretaris. Oh ya. Jadi banyak miskomunikasi. Miskomunikasi untuk absen siswa tadi ya. Tidak apa-apa, nanti bisa diselesaikan lagi. Luar biasa. Marah itu Pak saya. Oh iya. Marah itu. Ya udah apa-apa. Oh, bukan apa-apa, Pak. Maksud saya ini. Di waktu jam saya itu masa saya absen gitu. Oh ya, kalau absen siswa itu kan, ya kalau absen siswa kan memang di jurnal guru. Sedangkan untuk di kelas itu memang tugas kelas mengabsen anak-anak seperti itu, Pak. Apa nanti kita selesaikan juga ya, Pak? Lalu juga ada Bapak Ibu wali kelas yang sudah super ekstra, super luar duper ekstra dengan kelasnya tetap saja ada nggak seperti itu kelas barat itu ada itu sudah super duper itu sampai nggak ada jawaban lagi katanya. Coba dia lagi ya, dibuat tren ya Bu, masih panjang kan trennya. Perlu dirupiah ya. Tapi tidak apa-apa. Tapi kita sama-sama Bapak Ibu dengan treatment yang kita berikan, pada akhirnya kita itu pengen satu tuh di budaya positif itu tadi Bapak Ibu. nanti kirim Pak. Apanya Pak? Ya, materinya. Oh, siap tenang saja Bapak Ibu. Nah yang terakhir, makanya kita adalah segitiga restitusi. Nah ini tujuan yang ingin kita munculkan di budaya positif adalah penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu saya kan sudah pernah menerapkan, cuma mungkin bahasanya saja yang masih asing. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat yang mereka yakini. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya dari berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan memberikan penawaran, bukan paksaan. Ya, memberikan penawaran solusi, bukan memaksa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak-anak berbuat salah, langkah pertama kita adalah menstabilkan identitas anak-anak yang sering diucapkan itu. Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Salah itu wajar. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan dulu bahwa apa yang dilakukan anak-anak itu salah, tapi bukan hanya dia yang pernah melakukan. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setelah kita stabilkan kesalahan anak-anak, kita validasi tindakan yang salah. Alasan kamu melakukan itu apa? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati anak-anak? Atau kamu ini menjadi orang seperti apa? Dengan berbuat kamu seperti ini, apakah sudah sesuai dengan misalkan kamu pengen jadi apa? Kita contohkan seperti itu. Segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Ini tahapan, misalkan kita tadi berbuat salah itu wajar. Contoh pernyataan yang kita berikan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu. Misalkan marah dan sebagainya, itu anak berhak. Kita stabilkan dulu emosinya. Jangan anak berbuat salah langsung kita hantam, itu malah tidak akan stabil. Lalu validasi tindakan yang salah sama tadi, kamu patut bangga pada dirimu, ya. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita kembalikan lagi. Kamu mau jadi orang yang seperti apa kalau kamu seperti ini? Jadi motivasi intrinsik itu muncul, ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah penutup terakhir. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai guru, kembali lagi ke tujuan pendidikan tadi menurut Ki Hajar Dewantara, tugas kita adalah menuntun kodrat murid, bukan menuntut murid sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semoga dengan pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, ya, pertemuan kita pada pagi hari ini bisa memberikan penyegaran positif dan bisa kita terapkan mungkin mulai Senin, Pak Tatik. Mungkin kita mau mencoba mentreatment anak-anak seperti ini. Semoga dengan harapan treatment segitiga restitusi akan berdampak pada lingkungan yang positif, dan itu bisa menjadi kode yang positif bagi SMK Negeri 1 Banyuwangi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita. Untuk penutup, saya mohon kepada Pak Habib, monggo untuk membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca Suratul Nasri 3 kali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk siswa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadini wa ala kuminatin musanya bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Habib dan juga teman-teman. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi sekolah kita ke depannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.